kami akan membahas mengenai ekologi yang terdiri dari daur materi, rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan piramida ekologi. Yuk, ikuti saya. Daur materi adalah rantai makanan yang disambung oleh mikrobia yang menguraikan organisme yang sudah mati menjadi mineral yang menjadi bagian dari penyusun tumbuhan. Daur materi disebut juga daur biogeokimia. Daur ulang air dan unsur-unsur kimia yang melibatkan makhluk hidup dan geofisik, yaitu daur fosfor, daur air, daur belerang atau sulfur, daur karbon dan oksigen, dan daur nitrogen. Perpindahan air yang berkesinambungan dan menyebabkan keseimbangan jumlah air yang terdapat di lautan, daratan, dan atmosfer. Daur air ini melibatkan 4 proses, yaitu evaporasi, kondensasi, transpirasi, dan presipitasi. Daur fosfor. Daur fosfor adalah siklus biogeokimia yang menggambarkan transformasi dan translokasi fosfor dalam tanah, air, serta bahan organik hidup dan mati. Daur belerang atau daur sulfur. Perpindahan sulfur dari lingkungan ke dalam organisme dan kembali lagi ke alam. Sulfur dalam bentuk sulfat diubah menjadi hidrogen sulfida atau H2S. Hidrogen sulfida diubah kembali menjadi sulfur dan dilepaskan ke atmosfer. Selanjutnya, daur nitrogen. Daur nitrogen melibatkan beberapa proses, di antaranya fiksasi nitrogen, nitrifikasi, asimilasi, amonifikasi, dan denitrifikasi. Fiksasi nitrogen adalah proses perubahan gas nitrogen yang tidak reaktif menjadi amonia yang lebih reaktif. Tujuannya agar dapat diikat dan digunakan oleh organisme. Nitrifikasi. Perubahan senyawa amonia atau amonium menjadi nitrat. Ada 2 tahapan, yaitu yang pertama, perubahan amonia atau amonium menjadi nitrit, dan yang kedua, proses pengubahan nitrit menjadi nitrat. Asimilasi. Penyerapan senyawa nitrat, amonia atau amonium yang kemudian diubah menjadi molekul penyusun senyawa protein dan asam nukleat. Amonifikasi adalah perombakan senyawa, mineral, protein, zat-zat dalam tubuh yang telah digunakan menjadi amonia atau amonium. Denitrifikasi adalah proses perubahan senyawa nitrat NO3- menjadi gas nitrogen dan kembali ke atmosfer. Proses ini umumnya terjadi dalam lingkungan yang anaerob. Daur karbon dan oksigen. Daur karbon adalah proses perpindahan unsur karbon dari lingkungan ke dalam organisme dan kembali lagi ke lingkungan. Daur karbon ini melibatkan proses fotosintesis dan respirasi. Daur oksigen atau siklus oksigen adalah proses perpindahan senyawa oksigen yang ada di atmosfer, biosfer, dan litosfer. Terjadi dalam proses fotosintesis.
Rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan antara makhluk hidup dengan urutan tertentu. Dalam rantai makanan, ada makhluk hidup yang berperan sebagai produsen dan ada juga yang berperan sebagai konsumen. Produsen adalah makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri, seperti tumbuhan hijau. Lalu, konsumen adalah makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanannya sendiri. Konsumen bergantung pada makhluk hidup lain, contohnya manusia dan hewan. Konsumen primer, yang mana hewan-hewan ini mengkonsumsi produsen primer. Nah, tumbuhan dan alga. Hewan-hewan ini tersebut konsumen primer karena merupakan makhluk hidup pertama yang mengkonsumsi produsen primer. Nah, hewan yang masuk ke dalam tingkatan konsumen primer yakni kelinci, berang-berang hingga rusa. Nah, konsumen sekunder. Nah, di tingkatan selanjutnya adalah konsumen sekunder. Nah, di mana hewan-hewan yang masuk di tingkat ini akan mengkonsumsi. Nah, hewan-hewan di tingkat konsumen primer, jenis hewan yang masuk ke dalam golongan konsumen sekunder merupakan karnivora atau omnivora, sebab hewan tersebut memakan daging atau tumbuhan. Selanjutnya, hewan yang masuk dalam tingkatan konsumen sekunder yakni beruang dan ular. Nah, konsumen tersier dalam tingkatan ini dihuni oleh hewan-hewan yang mengkonsumsi hewan di tingkat konsumen sekunder. Hewan yang masuk dalam tingkatan konsumen tersier diisi oleh jenis karnivora atau omnivora. Sebagai contoh, hewan yang masuk ke dalam tingkatan konsumen tersier yakni beruang, elang dan serigala. Nah, Selain produsen dan konsumen, terdapat juga dekomposer. Dekomposer adalah suatu organisme yang berperan menguraikan zat organik. Dekomposer dapat menguraikan bangkai dan tumbuhan yang sudah mati, lalu nutrisi yang terdapat di dalamnya akan digunakan oleh produsen atau tumbuhan sebagai nutrisi. Dilansir dari situs, jaring makanan adalah diagram yang menunjukkan hubungan makanan secara keseluruhan antara organisme dalam lingkungan tertentu. Jika di dalam bahasa yang lebih mudah, jaringan makanan adalah peristiwa makan yang dimakan dan dimakan antara organisme satu dengan yang lain. Konsep jaring makanan pertama kali diciptakan oleh Charles Elton dalam bukunya yang berjudul Animal Ecology pada tahun 1927. Elton diklaim sebagai salah satu pendiri ekologi modern dan juga memperkenalkan konsep ekologi penting lainnya. Di dalam jaring makanan, organisme disusun menurut urutan posisinya dalam trofik dalam suatu organisme atau rantai makanan. Tingkat trofik adanya tingkat suatu organisme mengacu pada bagaimana hewan tersebut cocok dalam suatu jaringan makanan secara keseluruhan, serta didasarkan pada bagaimana organisme tersebut makan. Jenis jaring-jaring makanan. Terdapat sejumlah jenis jaring-jaring makanan yang berbeda. Hal ini tergantung dari setiap hewan dan juga berdasarkan ekosistem masing-masing hewan. Berikut ini jaring-jaring makanan yang dibagi menjadi 6, yakni antara lain: yang pertama, jaring makanan berhubung. Yang pertama, jaring makanan penghubung. Dalam jaring makanan penghubung atau food web,
para ilmuwan menggunakan anak panah untuk menunjukkan satu spesies yang dikonsumsi oleh spesies lain. Semua anak panah memiliki bobot yang sama, namun tingkat kekuatan konsumsi satu spesies oleh spesies hewan lainnya tidak digambarkan. Berikutnya, jaring makanan interaksi hampir mirip dengan jaring makanan penghubung. Di dalam jaringan makanan interaksi, para ilmuwan menggunakan anak panah dalam interaksi jaring makanan untuk menunjukkan satu spesies dikonsumsi oleh spesies lain. Akan tetapi, anak panah yang digunakan diberi bobot untuk menunjukkan tingkat atau kekuatan konsumsi dari suatu spesies hewan oleh spesies hewan lainnya. Panah yang digambarkan dalam jenis jaring makanan ini bisa lebih lebar, lebih tebal, dan lebih gelap untuk menunjukkan kekuatan konsumsi makan jika satu spesies biasanya memakan hewan yang lain. Apabila interaksi antara spesies hewan sangat lemah, panah digambarkan bisa sangat sempit atau tidak ada sama sekali. Ada jaring-jaring makanan aliran energi. Nah, untuk jenis jaring makanan aliran energi ini, dia itu menggambarkan hubungan antara organisme dalam suatu ekosistem dengan mengukur dan menunjukkan energi berkelanjutan antara organisme. Kemudian ada jaring makanan fosil. Nah, pada jenis jaring makanan fosil itu dapat bersifat dinamis karena hubungan makanan dalam suatu ekosistem hewan itu bisa berubah seiring waktu. Nah, dalam jaring makanan fosil, sejumlah ilmuwan juga sudah berusaha untuk merekonstruksi hubungan antara spesies berdasarkan bukti yang ditemukan dari fosil-fosil yang ada. Kemudian ada jaring makanan fungsional. Jaring makanan fungsional menggambarkan hubungan antara organisme dalam suatu ekosistem dengan menggambarkan bagaimana populasi organisme tersebut dari jenis perbedaannya, lalu saling mempengaruhi antara tingkat pertumbuhan populasi dalam suatu lingkungannya. Kemudian dalam jaring makanan kemudian ada jaring makanan dan jenis ekosistemnya. Nah, pada jenis jaring makanan ini, sejumlah ilmuwan itu dapat membagi lagi beberapa jenis jaring makanan yang berdasarkan jenis ekosistemnya. Nah, sebagai contohnya, seperti pada jaring makanan air, akan menggambarkan hubungan berkelanjutan di lingkungan perairan. Sementara jaring makanan terestrial itu menunjukkan hubungan ekosistem di darat. Kemudian selanjutnya ada tujuan jaring-jaring makanan. Nah, tujuan jaring-jaring makanan ini yang pertama adalah menggambarkan interaksi antara hewan. Di antara satu spesies dengan spesies hewan lainnya di dalam suatu ruang lingkup, jaring makanan dapat dibangun untuk menggambarkan interaksi antar spesies. Interaksi ini dapat dibedakan menjadi spesies basal, autotrof, contohnya seperti tumbuhan. Nah, spesies perantara herbivora dan karnivora tingkat menengah, contohnya seperti pada belalang dan kalajengking, atau predator paling ganas, yaitu karnivora kelas atas seperti serigala. Kemudian yang kedua ada menggambarkan interaksi tidak langsung antara hewan. Nah, pada jaring-jaring makanan tak hanya dapat digunakan untuk menggambarkan interaksi langsung antara hewan, namun juga menunjukkan tidak langsungnya interaksi antara hewan. Interaksi ini bisa terjadi ketika dua spesies hewan tidak berinteraksi satu sama lain secara langsung, namun dipengaruhi oleh spesies ketiga. Kemudian ada yang ketiga yaitu mempelajari pola ekosistem yang berbeda. Dengan adanya jaring-jaring makanan, ilmuwan dapat mempelajari pola energi yang berbeda, baik di ekosistem darat maupun laut. Dalam sebuah makalah ciptaan Shurif et al. Pada 2006, jaring-jaring makanan atau aliran energi ini memberikan bukti bahwa terdapat perbedaan sistematis dalam jaring aliran energi dan partisi biomasa atau produsen dengan herbivora, detritus, dan pengurai serta tingkat trofik yang lebih tinggi dalam jaring makanan.
Kemudian yang keempat ada mengetahui kontrol dari struktur ekosistem. Nah, pada jaring-jaring makanan dapat menggambarkan aliran energi dari produsen primer ke konsumen primer atau herbivora dan dari konsumen primer ke konsumen sekunder atau karnivora. Nah, struktur jaring-jaring makanan menunjukkan bahwa produktivitas dan kelimpahan populasi hewan pada tingkat trofik bisa tertentu dikendalikan oleh produktivitas serta kelimpahan populasi pada tingkat trofik di bawahnya. Piramida ekologi merupakan suatu susunan tingkatan trofik di mana secara berurutan menurut rantai makanan atau jaring-jaring makanan dalam sebuah ekosistem. Piramida ekologi ini berfungsi menunjukkan perbandingan di antara tingkatan trofik satu dengan yang lain. Piramida ekologi ini juga dapat disusun berdasarkan kepadatan populasi, berat kering, maupun kemampuan menyimpan sebuah energi pada tiap trofik. Ada 3 tipe piramida ekologi. Yang pertama itu ada piramida jumlah, di mana piramida ini umumnya berbentuk kerucut. Atau piramida ini umumnya menyimpan ke atas, yang dimana dimulai dari tingkatan trofik terendah sampai ke puncak, yaitu dimulai dari produsen ke konsumen tersier. Artinya adalah bahwa jumlah spesies pada taraf pertama atau tingkat trofik pertama ini itu umumnya lebih banyak daripada spesies pada konsumen primer di taraf trofik kedua. Sedangkan jumlah organisme konsumen sekunder itu umumnya lebih sedikit daripada konsumen primer. Begitu juga dengan jumlah organisme konsumen tersier itu lebih sedikit dari organisme konsumen sekunder. Baik, yang kedua itu ada piramida biomassa. Nah, pada piramida biomassa menggambarkan berat atau massa kering total organisme hidup dari masing-masing tingkat trofiknya pada suatu organisme dalam kurun waktu tertentu yang biasanya dinyatakan dalam gram per meter persegi. Pada umumnya, massa rata-rata produsen lebih besar daripada massa rata-rata konsumen, sehingga bentuk piramida biomassa itu menyempit secara tajam seperti kerucut dari produsen sebagai tingkat trofik pertama sampai ke konsumen tingkat trofiknya paling atas. Namun, pada ekosistem akuatik itu berbeda dengan sistem ekosistem darat. Nah, pada ekosistem akuatik, bentuk piramida biomassanya itu justru terbalik karena biomassa konsumennya lebih besar daripada produsennya. Misalnya, di lautan terbuka itu fitoplankton merupakan produsen yang mikroskopik, sedangkan konsumen itu adalah mulai dari mikroskopik sampai ikan yang besar. Nah, tentunya dari berat kering dari ikan kering yang lebih besar itu daripada biomassa dari fitoplankton. Kemudian yang ketiga ada piramida energi. Piramida energi itu menggambarkan terjadinya penurunan energi pada tiap tahapan tingkat trofik. Nah, jumlah pada total energi pada setiap tingkatan trofik ke arah puncak piramida itu semakin kecil. Secara umum, konsumen itu hanya mampu memanfaatkan 10% energi dari organisme yang berada pada tingkatan trofik yang berada di bawahnya. Kenapa hanya 10%? Karena sebagian besar energi pada tingkat trofik itu pasti terbuang oleh panas. Nah, seperti yang terlihat pada gambar, energi yang diterima itu sebesar 10% setiap naik satu trofik sebelumnya yang dinyatakan dalam kalori per satuan luas dalam kurun waktu tertentu. Kesimpulannya, dari ketiga model piramida ekologi yang paling baik adalah piramida energi karena tidak dipengaruhi oleh ukuran organisme maupun kecepatan metabolismenya, dan dapat menunjukkan efisiensi ekonologi atau produktivitas ekosistem. Sekian dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.